Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Saya berharap teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, dan tetap berada di dalam kasih serta pemeliharaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Teman-teman, kita semua tahu bahwa kupu-kupu yang cantik itu adalah hasil dari kepompong yang jelek, dan bunga yang indah itu tumbuh di kaktus atau mawar berduri. Gambaran ini menegaskan pada kita bahwa jalan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Teman-teman, jalan Tuhan memang kerap kali sukar dipahami oleh pikiran manusia yang sangat amat terbatas ini. Kisah Yusuf adalah contohnya. Sebagai anak kesayangan bapaknya, Yusuf kecil yang penuh percaya diri tentunya tidak pernah menduga akan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. 13 tahun yang sulit ia lalui sebelum akhirnya Yusuf dipercaya sebagai wakil raja di Mesir. Ia mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan, seolah-olah membiarkan saudara-saudaranya memperlakukan ia secara tidak adil? Hanya setelah menyelamatkan bangsanya dari kelaparan, barulah ia paham bagaimana Tuhan berdaulat mendatangkan kebaikan melalui berbagai kesulitan yang ia alami. Bukan hanya itu, Yusuf pun dibentuk agar dapat menerima tanggung jawab yang besar dan mengasihi mereka yang dulu menyakiti dia. Teman-teman, mungkin kita mengalami salah satu atau beberapa masalah seperti yang Yusuf alami. Kita tidak paham mengapa Tuhan memberikan ulat dan bukan kupu-kupu. Ingatlah bagaimana Tuhan berkarya melalui hidup Yusuf, mendatangkan kebaikan yang jauh melampaui pikiran. Setiap keadaan dapat dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan bila orang lain semula berniat untuk menjahati kita, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Teman-teman, maukah kita tetap percaya dan taat kepadanya? Tuhan mengizinkan proses menyakitkan dalam sebuah kepompong untuk membentuk ulat menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Untuk mengubah hidup kita, Tuhan akan menaruh kita dalam sebuah kepompong, sebuah tempat transisi di mana seekor ulat yang buruk rupa sedang diproses tempat yang sempit dan panas untuk diubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan elok. Itulah yang harus kita hadapi sebagai orang percaya, dan mungkin sebagian dari kita sedang berada di dalamnya. Ya, saat ini kita mungkin belum berubah dan belum bisa terbang, tapi kita sudah menetapkan dalam hati bahwa kita tidak mau lagi tetap jelek dan merayap. Kita mau menjadi indah dan terbang. Teman-teman, kuncinya hanya satu. Kita mau taat, berproses, dan tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan kerjakan, itu baik adanya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.